Selanjutnya adalah tentang teori kinetik dari gas. Yang pertama yang akan kita bicarakan adalah tentang bilangan Avogadro. Jadi teori kinetik dari gas ini merupakan korelasi hubungan antara sifat makro dari gas menyeliputi tekanan, temperatur terhadap sifat mikro dari molekul gas penyusunnya. Misalkan kecepatan dan kinetik energi. Jadi 1 mol dari suatu substans ini mengandung sejumlah unit dari penyusun dasarnya. Penyusun dasarnya ini umumnya berupa atom atau molekul. Nah, jumlah bilangan ini berdasarkan eksperimen yang nantinya akan kita sebut sebagai bilangan Avogadro. Jadi bilangan Avogadro ini ada nilainya adalah 6,02 10 pangkat 23 per mol. Jadi 1 molar massa dari M dari suatu substansi, suatu material adalah massa dari 1 mol dari substansi tersebut. Sehingga bisa didefinisikan sebagai massa 1 molar itu sama dengan jumlah bilangan Avogadro dikalikan dengan massa 1 molnya. Sebagai contoh, kita tahu karbon 12, bilangannya 12 karbon. Massa dari 1 mol karbon adalah 12 gram. Jadi bilangan Avogadro diambil dari nama seorang saintis Itali bernama Amedeo Avogadro yang lahir tahun 1776 sampai meninggal 1856. Jadi menurut Amedeo Avogadro ini, setiap gas pada satu volume yang sama, pada kondisi yang sama, temperatur dan tekanan yang sama, ini memiliki jumlah atom yang sama. Jumlah atom jadi jumlah mol yang terkandung dalam sampel ini setara dengan rasio dari jumlah molekul dalam sampel dibandingkan dengan jumlah molekul bilangan Avogadro ini dalam 1 mol. Jadi persamaannya bisa kita gambarkan sebagai N kecil ini sama dengan N besar dibagi dengan Na atau bilangan Avogadro-nya. Kita mempelajari tentang bilangan Avogadro, nantinya yang kita harapkan adalah kita dapat memahami sifat-sifat dari gas ideal secara lebih jelas. Jadi apa itu sebetulnya gas ideal? Gas ideal ini adalah satu gas yang kondisinya dapat dengan mudah dijelaskan dengan persamaan ini. Persamaan PV sama dengan N kali R kali T, di mana P-nya pressure, tekanan, volume, N jumlah molnya, kemudian R adalah konstanta gas, T-nya adalah temperatur. Sebagai contoh, pada gambar A dan B di sini adalah contoh gas yang terperangkap dalam tangki. Dalam tangki kondisinya panas, kemudian disil dan disiram dengan air dingin.
dimana tekanannya langsung drop, langsung turun drastis. Otomatis ketika kalau kita perhatikan di sini, ketika T-nya turun, otomatis salah satu dari parameter ini, entah itu tekanan atau volume, pasti akan turun. Atau bisa jadi turun kedua-duanya. Nah, pada kasus yang di sini, tekanannya umumnya ingin menyesuaikan dengan tekanan inisialnya. Yang terjadi adalah volumenya yang turun, volumenya yang berkontraksi menjadi lebih kecil. Nah, konstanta yang lain yang bisa dipakai untuk menggambarkan kondisi gas ideal adalah konstanta Boltzmann. Konstanta Boltzmann ini kita gambarkan sebagai K kecil di sini. K kecil ini sama dengan setara dengan konstanta gas R dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan R besar ini sama dengan K kecil atau konstanta Boltzmann dikali dengan bilangan Avogadro. Kalau kita lihat lagi dari persamaan sebelumnya, di mana N jumlah mol ini, N kecil, itu sama dengan N dibagi dengan bilangan Avogadro. Nah, jadi sama dengan, kalau kita masukkan ke persamaan ini, kita substitusi N dan N menjadi N per Na, kemudian R menjadi K kali bilangan Avogadro. Didapatkan, kita potong, kita substitusi, didapatkan persamaan untuk gas ideal bisa digambarkan ketika kita menggunakan konstanta Boltzmann menjadi PV sama dengan N dikali konstanta Boltzmann dikalikan dengan temperatur. Di sini hanya ada perbedaan kondisi, tergantung kondisi mana yang kita temukan nantinya. Jika kita perhatikan, mungkin masih ingat tadi pada chapter sebelumnya tentang temperatur, kita ada piston silinder di mana gasnya terperangkap. Kita coba asumsikan ideal gas tersebut berada pada piston dengan konfigurasi seperti pada chapter sebelumnya. Nah, di sini kondisinya kita rubah, kita tambahkan gas tersebut boleh berekspansi dari inisial VI menjadi inisial volume VI menjadi volume akhir VF finished volume, dan kita menjaga temperaturnya tetap sama atau constant temperature. Proses ini pada saat constant temperature disebut sebagai isothermal expansion karena tidak melibatkan adanya perubahan temperatur. Jika kondisinya terbalik, kita bisa sebut kondisinya sebagai isothermal compression. Pada diagram P dan V, tekanan dan volume, kurva isotermal ini menghubungkan titik-titik
di mana temperaturnya sama. Jadi, grafik ini hanya menunjukkan grafik dependen antara tekanan berlawanan dengan volume dari gas di mana temperaturnya dijaga konstan. Untuk jumlah mol N dari suatu gas ideal ini dapat digambarkan pada grafik berikut. Kita perhatikan di sini temperaturnya selalu sama untuk kurva ini. Ini hanya menunjukkan korelasi antara tekanan dan volume. Kalau kita perhatikan di sini, meskipun temperaturnya berbeda, di sini kurvanya mirip. Bisa kita lihat mirip. Tentu saja ini agak berbeda dari slope-nya, kemiringannya berbeda karena perbedaan temperatur, perilaku antara tekanan dengan volume juga akan berubah antara volume inisial dengan volume final. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa kondisi, ada dua kondisi, yaitu bisa constant volume atau constant pressure. Untuk constant volume, kerja itu sama dengan 0. Sementara untuk constant pressure, di mana ada perubahan volume final dan volume inisial, kerjanya ini adalah tekanan P dikali dengan delta V-nya atau perubahan volume antara volume final dengan inisialnya. Perbedaannya berapa? Di sini perbedaan untuk constant pressure dengan constant volume. Nah, di sini kita ingin mencoba memahami apa yang terjadi pada dinding bagian dalam dari kontainer gas tersebut. Karena pada bagian dalam, kalau kita mengasumsikan gas tersebut memiliki molekul, dan dapat molekul tersebut tentu saja otomatis berinteraksi langsung dengan dinding bagian dalam dari kontainernya. Apa saja yang bisa mempengaruhi hubungan antara permukaan kontainer gas dengan molekul gasnya, entah itu tekanan, temperatur, dan kecepatan tumbukan. Kecepatan tumbukan di sini tumbukan dari molekul menabrak dinding bagian dalam dari kontainernya. Oke, contohnya sekarang kasusnya adalah contoh kita punya gas ideal dengan jumlah mol N ditempatkan pada kotak kubus dengan volume V. Nah, kita harus bisa mengkorelasikan hubungan katakanlah dinding dari kotak tersebut kita jaga pada temperatur T. Kita perlu untuk mengkorelasikan hubungan antara tekanan yang dipengaruhi oleh gas terhadap dinding beserta kecepatan dari tumbukan molekulnya. Kita tahu gas ini termasuk dalam fluida, artinya dia akan mencoba mengisi ruangnya. Berbeda dengan cairan, dipengaruhi oleh gravitasi gerakannya. Untuk gas, dia akan molekulnya bergerak ke segala arah. Mungkin pengaruh dari gravitasi tidak terlalu besar, tapi dia bergerak ke segala arah, ke atas, ke bawah, ke samping, kanan, kiri. Bertumbukan dengan partikel, bertumbukan dengan dinding dari kotaknya. Untuk saat ini kita boleh meniadakan tumbukan antara molekul. Jadi yang ingin kita coba perhatikan di sini adalah tumbukan antara molekul dengan dinding, bukan molekul dengan molekul. Nah, persamaannya dapat digambarkan dalam
persamaan ini, di mana P ini adalah tekanan. Tekanan ini gabungan dari molekul, volume, kecepatan tumbukan. VRMS ini adalah bisa kita gambarkan sebagai akar dari kecepatan molekul, dan M ini adalah massa molar dari molekul gas tersebut. Di sini adalah persamaan untuk tekanannya. Nah, sementara VRMS ini dipengaruhi oleh temperatur, konstanta R, dan massa dari molarnya, dari molekulnya. Nah, di sini bisa kita lihat tabel ini. Tabel ini menunjukkan beberapa RMS speed yang dihitung untuk beberapa jenis gas, dari hidrogen sampai sulfur dioksida. Kecepatannya ini relatif bisa dikatakan relatif tinggi. Pada temperatur ruang sekitar 300 Kelvin, kecepatan RMS untuk molekul hidrogen ini bisa mencapai 1920 meter per detik. Ini jauh lebih cepat dari peluru yang ditembakkan. Peluru yang ditembakkan pada permukaan mungkin permukaan matahari. Nah, di sini pada permukaan matahari temperaturnya adalah sekitar 2 kali 10 pangkat 6 Kelvin. Sementara kecepatan RMS dari hidrogen, dari molekul hidrogen ini, kecepatannya jauh lebih tinggi, sekitar 82 kali. Karena untuk RMS ini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jadi pada permukaan bumi atau pada permukaan matahari akan jauh berbeda. Sementara di sini dihitung hanya pada temperatur ruang atau sekitar 300 Kelvin. Sementara ketika dihitung pada permukaan matahari dengan temperatur 2 kali 10 pangkat 6 Kelvin, RMS-nya ini hampir sekitar 82 kali dibandingkan dengan RMS pada temperatur ruang. Nah, ketika dengan kecepatan RMS sebesar ini, tadi di awal saya sudah sedikit untuk meniadakan hubungan ketika molekul-molekul tersebut saling bertemukan. Karena ketika molekulnya dengan kecepatan ini, dengan kecepatan lebih, mungkin 82 kali dari ini, hidrogen ini tidak akan bertahan ketika bertemukan dengan molekulnya, dengan molekul yang sama, hidrogen dengan hidrogen bertumbukan. Ini yang terjadi pada permukaan matahari. Ini yang menjadikan basis reaksi nuklir, yaitu salah satunya dari tumbukan antara molekul hidrogen. Dia menghasilkan dari temperatur yang tinggi ini, kecepatan yang tinggi, molekul-molekul hidrogen ini tidak dapat bertahan. Tapi itu tentu saja topik pembahasan yang lain. Nah, selanjutnya adalah translasi dari energi kinetik. Translasi dari energi kinetik ini digambarkan dalam persamaan ini dan sangat dipengaruhi oleh temperatur. Karena kita lihat di sini variabelnya hanya temperatur, sementara untuk K ini adalah konstanta. Jadi translasi untuk energi kinetik di sini sangat dipengaruhi oleh temperatur. Jadi pada temperatur tertentu, semua molekul gas ideal untuk apapun gas tersebut memiliki translasi energi kinetik yang seragam, sekitar yaitu 3/2 dari konstanta
dari konstanta K dikali dengan temperatur. Oke, selanjutnya adalah rata dari free path, mean free path atau jalur bebas. Jadi mean free path ini sangat berguna jika kita gunakan untuk melihat, menggambarkan pola acak, parameter acak dan pola gerak acak dari molekul gas. Karena kita tahu molekul-molekul gas ini bergerak ke segala arah, bukan tidak mungkin akan saling bertumbukan dengan sesama molekul gasnya. Nah, di sini kita bisa gunakan untuk menggambarkan pergerakannya, kira-kira estimasinya, pergerakannya akan ke arah mana saja, dan digambarkan dalam free path atau jalur bebas. Jadi distribusi kecepatan molekular dari gas pada suatu ruang tertutup ini digambarkan oleh Maxwell Speed Distribution menjadi 3 jenis kecepatan, yaitu ada kecepatan rata-rata, kemudian atau average V, kemudian VP atau kita sebut sebagai most probable speed, posisinya di sini, dan kecepatan root mean square atau RMS speed. Nah, kecepatan ini diambil karena kita ingin melihat, karena sebetulnya kita tidak bisa mendapatkan kecepatan yang aktual. Yang kita bisa dapatkan di sini hanya kecepatan estimasi. Posisinya ada di reratanya atau di puncak dari kurva. Kemudian ada most probable, dari kemungkinannya kecepatannya ada di range ini. Sementara untuk RMS dia lebih lebar. Jangkauannya, range-nya lebih luas. Nah, dari persamaan kita bisa lihat di sini beberapa persamaan untuk average speed, kemudian most probable speed, ataupun RMS speed. Nah, pada bagian ini kita ingin mencoba menurunkan dari beberapa pertimbangan molekular. Bagaimana kita mendefinisikan internal energi. Kita tadi sudah coba membahas di sini untuk internal energi untuk gas ideal, karena kondisi gas ideal ini kondisi yang terkontrol. Kondisi yang terkontrol artinya parameter-parameternya kita tahu. Untuk gas ideal energi internalnya adalah 3/2 kali jumlah molnya dikali konstanta R dikali dengan temperatur. Sementara untuk specific heat-nya dari gas ini pada konstan volume, persamaannya dapat diperhatikan di sini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah perubahan pada internal energi pada gas yang terperangkap pada ruang tertutup hanya dipengaruhi oleh temperatur, bukan dipengaruhi oleh proses yang terjadi. Tadi ada adiabatik, ada konstan, ada cyclic. Itu tidak terlalu berpengaruh terhadap perubahan energi internal dari ideal gas tersebut. Jadi kita bisa turunkan persamaannya menjadi persamaan di sini. Jadi energi internal hanya dipengaruhi oleh jumlah mol, kemudian perubahan temperatur. Perubahan temperatur di sini variabelnya hanya perubahan temperatur. Nah, di sini pada specific heat, pada saat tekanannya konstan, kita bisa lihat untuk specific heat-nya pada saat
constant pressure kita bisa lihat di sini atau CP merupakan perbandingan dari heat dengan perubahan temperatur. Nah, kita bisa gambarkan juga untuk CP ini adalah jumlah antara specific heat dari konstan volume ditambahkan dengan konstanta dari gas tersebut atau konstanta R di sini. Oke, di sini rangkumannya. Nah, seperti biasa, tolong kalian kerjakan. Untuk exercise ini, waktu pengumpulannya berbeda 5 hari dari exercise yang tadi tentang temperatur. Oke, nanti akan saya buatkan di emas. Submissionnya ada 2 submission dan waktu pengumpulan yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.